Coy. Weh, jadi enak ya. Kayak mana nggak jadi enak weh. Ya, yang dibahas kali ini DCA lagi weh ya. Oke, kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa weh, jauh lagi. Oke, balik lagi ke channel Jajau Teknik. Nah, oke. Ini aku bawakan impact driver dari DCA ya. Ini tipenya ADPL ya 16 strip 158 tipe E. Oke. Nah, ini carrying case-nya nih mantap banget ya. Kecil-kecil compact tapi ini kokoh ya. Nah, ini mah kalau carrying case dari DCA udah pastilah ya bagus ya. Oke. Tipe E ya. Bukan tipe Jet. Jet itu biasanya ciri unit only ya. Ini tipe E. Oke, ini 16,8 pot ya. Oke, kita pernah bahas yang 12 pot. Jadi ini tentu saja bakalan lebih bertenaga gitu ya. Cuman kayak mana ya kita bahas nih kayak mana unitnya gitu ya. Oke, seperti biasa ya kita bahasnya mulai dari perintilan dulu ya, Bang ya. Oke, di sini ada instruction manual ya. Instruction manual nih. Oke, ini ya berbahasa Inggris ya. Cuman ya ini ada gambar-gambarnya mudah dipahami juga kayaknya ya. Dan nah ini mantapnya nih ada part-partnya nih ya. Nah, ini yang jarang banget ya. Oke, ini Dongceng DCA DCK biasanya kayak gini, dia mencantumkan juga part-part ya, gambarnya kayak gini. Nah, barangkali aja kalian pengen apa gatel tangannya pengen bongkar-bongkar biasanya ya. Ini sudah ada diperjelas kayak mana pasang-pasangnya gitu ya. Oke, lanjut. Habis itu ini apa lagi nih? Oh, ini petunjuk manual. Nah, ini yang berbahasa Indonesia nih. Ini yang berbahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia cuy. Habis itu oh ini buat chargernya. Nah, ya, ini chargernya. Jadi, ya ini apa namanya cara menggunakan chargernya juga ada gitu ya. Oke, biasakan kalau semisal udah panas baterai jangan langsung dicas, tunggu dingin dulu gitu ya. Oke, habis itu nah ini waranti polisi. Kok polisi ujungnya weh? Waranti polisi ini apa nih artinya nih? Tahu ya. Nih pokoknya kayak gini dah ya. Ini macam-macam ada bahasanya nih, sampai bahasa Indonesia juga ada ya. Ah, mantap cuy. Ya. Habis itu nah ini yang penting tuh ini cuy ya. Ada kartu garansinya. Nah, ya, jadi sudah ada garansi kayak gini dan ini bisa di-scan ya. Oke. Dan ini dia keterangannya ada garansi 6 bulan berlaku untuk 1 kali ya, dan potongan 30% untuk suku cadang. Ya. Gitu garansinya. Oke. Dan ini juga ada nomor-nomor yang bisa dihubungi ya. Iya nih. Sama tempat-tempat alamatnya nih. Oke. Lanjut. Habis itu perintilan berikutnya nih, cuman dapat 1 buah obeng angin ya, mata obeng angin PH2. Oke. Habis itu, nah ini chargernya ya. Ini kalau DCA ini biasanya kan dockingan, kok ini wall charger ya. Cuman nih kalau kalian tengok ya, ini wall chargernya bagus banget, kualitasnya mah beda sama yang generik biasa gitu ya. Oke, ini udah bagus nih ya. Ini mantep nih. Dia lumayan berbobot ya, dan ini kalau aku buka udah pasti panjang lah ya. Ini kalau aku buka nih ininya udah pasti panjang. Nah, cuman bedanya ya, walaupun ya biasanya kan kalau wall charger itu jacknya kayak gini ya, cuman dia jacknya nih dia rada lebih besar loh ketimbang yang generik biasa ya. Ini dia lebih besar gitu, jadi ya beda ya. Oke, masih berbeda. Nah, lanjut. Habis itu baterainya. Nah, ini dia baterainya kayak gini nih. Nah, oke, 16,8 pot kayak gini, ada tonjolannya. Oke, jadi berbeda lah sama yang generik biasa ya. Oke, tonjolannya pun juga tonjolan 2 biji ya. Oke, habis itu di belakang nih ada tertulis keterangannya ya. Oke, nah jadi bentukannya seperti ini ya. Ya, baterai-baterai Cheng family ya, maksudnya DCA, DCK, Dongceng biasanya ya keterangannya kayak gini nih, 19/66. Yang biasanya sih kawan-kawan buka dalamannya dia pakai apa tuh, TP ya, 10 power. Oke. Nah, dan ini unitnya ya,
Ini dia sudah terpasang satu, jadi kita jelas dapat 2 biji baterai ya. Oke, jadi satunya terpasang di unitnya udah ya. Oke, ini aku kesampingkan aja nih. Yap. Oke cuy ya. Nah ini yang aku suka nih weh. Ini dia asli embosnya gede banget, ciri khas DCA ya. Oke, dan ya yang aku suka nih grip karetnya nih kalau kalian tengok ya. Oke, nah ini dia grip karetnya dari bawah sampai ke atas, grip karetnya cuy, sampai ke atas ya. Ini dia nyaman banget digenggam ya. Oke, habis itu ya secara keseluruhan untuk kerapian ini udah rapi ya, rapi cuy ya. Oke, sayangnya tidak ada cantolan ya. Kalau yang 12 volt kemarin ada cantolan. Cuman ini secara ukuran aku rasa ya sama yang kemarin itu dia lebih besaran yang 16 voltnya ya. Oke, ini dia lebih besar nih ketimbang yang 12 volt. Oke, habis itu untuk saklarnya dia berwarna merah ya. Oke, saklar sama reversible-nya ya. Nah untuk anpilnya ini anpil heksagonal ukuran 1/4 atau 6,3 mm ya. Nah pada bagian atas ini dia ada pengaturan kecepatan. Nah untuk kecepatannya ini bisa kita atur yang A artinya auto, pelan dulu baru cepet. Habis itu high untuk yang paling kenceng ya, dan L untuk low. Oke, yang paling pelan. Habis itu di sini dia ada lampu indikator baterai ya. Nah, ada lampu indikator baterai. Dan untuk spesifikasinya ya, nah ini aku bacakan nih ya. Untuk torsi di sini dia tertulis 160 Newton meter ya. Nah, untuk RPM di paling kencengnya di 3300 ya per menit. Oke, dan impact bit per menitnya di 4000 per menit ya. Oke. Dan ini ada nomor apa nih? Registrasi K3L kayaknya ya. Oke, habis itu kalau segi pengukuran aku ya. Ini tadi untuk speed satunya yang low ya, yang low banget, tekan pelan gitu ya. Ini tembus di 62,9 ya. Habis itu speed low aku pencet maksimal di 1414 ya. Nah, untuk speed high-nya ini tembus di 3114. Oke. Jadi ya ini udah mendekati ya dengan yang dia tulis tadi di 3300. Ini udah mantep ya. Dan ini tadi untuk bobotnya ya rada berbobot ya. Oke, rada berbobot, cuman jelas lebih ringan ketimbang yang 20 volt. Oke. Nah, kalau masalah beratnya ini aku timbang tadi dia tembus di angka 1025 gram ya untuk bobotnya. Jadi ya ini ringan banget enggak, berat banget enggak, jadi ya, tergolong masih sedang ya. Oke. Dan untuk chargernya tadi ya, oke. Ini dia 23 watt ya. Oke. Dan untuk kecepatannya tadi apakah bisa nge-save memori, ini aku coba ya. Oke, ini aku set di speed high ya. Nah, kita tunggu dia sampai mati. Habis itu kita pencet lagi. Nah, dia masih di speed high ya. Ini artinya bisa nge-save memori. Benar nggak bang? Nih, cobanya di hack doang gitu kan. Oke, ini kita ganti ya ke mode low. Nah, ini yang mode low ya. Habis itu kita tunggu mati. Nah, kita pencet lagi. Dia masih ke mode low, artinya ini masih bisa nge-save memori. Dan ya ini bang anpilnya ini jenis yang tusuk langsung nancep apa yang ditarik nih. Aku kasih contoh kalian ya, barangkali aja kita dapat yang ditusuk langsung masuk gitu ya. Oke, karena kan yang rame-rame kayak gitu sekarang ya, yang lagi ini kan katanya gitu zaman sekarang gitu ya. Oke, ini kita coba ya. Ini yang minta tarik ya, ini aku masukin langsung nggak bisa. Ini mesti ditarik nih. Nah, ya. Jadi sekali lagi mau pasang, tarik. Nah, kayak gitu ya. Cuman kalau kalian mau copot, anpilnya tarik, copot mantannya gitu ya. Nah, kayak gitu. Kan yang sekarang gitu ya, itu banyak brand ngeluarin yang langsung aja didorong gitu. Cuman itu mah apa namanya fitur ya begitu ya. Oke, ini nggak ganggu juga ya, ini nggak ganggu ya. Memang impact driver kan kebanyakan masih yang seperti ini gitu ya, jadi bukan suatu hal yang bikin ganggu, nggak ya. Oke, cuman ya mungkin aja nanti DCA ngeluarin juga kira-kira ya, bisalah ke depannya yang wah yang sekarang yang bisa langsung tancep gitu ya. Oke, ini kayak mana tenaganya. Oke, kita coba aja. Oke.
gas. Oke, seperti biasa ya, kita awali dengan yang ringan-ringan dulu ya. Ini medianya kanal C baja ringan 2 lapis ya. Oke, ini ketebalan di 75 kali 75, sekali lagi ya, ketebalan di 75 kali 75. Untuk modenya ya, ini aku setel di mode high ya. Oke, kita coba nyekrup ke rangka baja ringan dulu. Oke, yang tidak ada lubangnya sini aja lah ya. Oke, kanal saya baja ringan 2 lapis 75 kali 75 speed high. Sampai truk gitu dia masih aman ya. Nah, tidak dol dan pas banget ya untuk 2 lapis. Ya kalau kita pakai impact wrench ya sulit ya dikontrol ya. Kalau ini truk begitu masih aman ya. Nah, oke, sekali lagi. Tuh ya. Oke, aman banget. Sekali lagi. Kayaknya lebih cepat pakai impact driver ketimbang bor ya kalau kita nyekrup ke rangka baja ringan. Sekali lagi. Iya, cepetan ini ya, cepetan apa? Impact driver ya. Mantap banget. Berikutnya ya, saya coba yang lebih tebal lagi ya. Ini masih di speed high ya. Sekali lagi, masih di speed high. Ini mata ruping kuning ya. Dan medianya ini plat baja tebal di 1 cm nih. Kalau kalian tengok ya, nih tebalnya 1 cm. Oke. Plat baja tebal 1 cm. 1, 2, 3. Plat baja tebal 1 cm pun bisa ya. Ini aku tunggu-tunggu nggak reda-reda hujannya cuy, biar aja kita hujan-hujanan di sini. Oke, ini nyekrup ya, nih modenya mode auto. Oke, skrup kalsibut nih yang kuning kayak ini, cuman dia panjang ya. Oke, untuk medianya kayu jati ya, nih kayu jati. Oke, kita skrup. Ini mode auto ya, dia pelan dulu baru cepet. Nah, kayak gitu ya. Oke. Oke. Ini aku ganti ke mode low ya. L, low. Oke. Mode low. Oke. Berikutnya aku ganti ke mode high ya. Sekali lagi mode high. Mode high ya. Oh, terlalu dalam. Aku coba lagi ya. Sekali lagi. Mode high. Nah. Sekali lagi mode high ya. Oke, mulai terbiasa. Sekali lagi mode high. Perlu penyesuaian coy, mode high-nya ngeri. Kayaknya enak di mode auto ya. Kalau jujur aja ya, ini enakan yang 12 spot ngontrolnya gitu ya. Oke, cuman kalau kita udah terbiasa ya bakalan enak yang 16 spot gitu ngontrolnya ya. Oke, jadi ya seperti biasa, kalau kalian pakai impact driver, coba dulu ke media tes gitu ya, media pengetesan. Jangan langsung ke media utama, jadi agar kalian bisa nemu pilnya gitu ya. Oke, biar pas nanti gitu. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Ini mata bor kipas ukuran 16 mili ya. 16 apa 19? 19 cuy, ganti. 16 dulu. Nah, ini baru 16 nih. Sorry ya. Oke, untuk modenya langsung ke mode high ya. Nih, mode high.
kayu jati Belanda ya, mode high. 1 2 3. Bisa ya. Oke. Nah, baru 19 mili nih ya. 19 mili. 19 mili speed high. Asli cepet banget ya. Lanjut 22 mili. Sini aja dah ya. 22 mili 1 2 3. Bisa banget. Bang, mata bor buat impact driver ada nggak? Ada ya, yang kayak gini. Nah, ini banyak yang jual sudah ya di marketplace ya. Pangkalnya dia heksagonal kayak gini. Jadi impact driver bisa dipasangin mata bor. Nah, ini banyak yang jual udah. Nih, jadi ini nyontohin aja ya bang ya. Nih, kalau kayak gini bisa dia. Tuh. Lagi. Tuh. Lagi. Tuh. Cepet banget. Cepet banget. Nah ini ya karena kita mau lanjut ke baut yang lebih besar ya, pasti bakalan bising cuy ya. Pakai air move dulu weh. Oke. Ini aku siapin medianya ya. Ini kayu jati Belanda ya. Nah, ini ada skrup 7 cm sama desk screw 15 cm ya. Oke. Ini kita coba nyekrup ya. Nah, untuk speednya yang aku pakai speed high ya. Nah, speed high sekali lagi. Oke. Speed high. Kita mulai dari yang kecil dulu. Oke, bisa ya. Nah, ganti lagi ya. Nah, kalau desk screw yang ini aku pakai yang kepalanya 14 mili ya. Dia ada yang 14, ada yang 12 gitu ya. Macam-macam. Ada yang 10 juga gitu ya. Oke. Ini yang 14. Nah, kalau 14 aku pakai ini ya, mata dari Pick Stop ya. Nih, Pick Stop. Nah, nggak kelihatan lagi nih tulisannya ya. Pick Stop ini dia ada punya yang kayak gini ya, dari 8, 10, 12, 14 ada ya. Oke. Yang panjang lagi dari ini ada. Dia ada yang pendek kayak gini, ada juga yang panjang gitu ya. Oke. Ini mantap nih. Ya daripada kita pakai adapteran gitu ya. Soalnya tenaganya nggak bagus gitu ya. Bagus yang langsung kayak gini. Oke. Desk screw 14 mili, panjang 15 cm. Oke. Mode high. Oke. Yang jadi pertanyaan bang, itu kayunya kan nggak solid. Coba dong nggak kayu solid nih. Aku udah siapin nih, weh. Nih kayu ulin ya. Oke. Speed high langsung ya. Sekali lagi speed high. Desk screw 15 cm. Kayu ulin. 1 2 3. Weh, cuy. Bisa ya? Copot. Oke. Oke. Suhu ya. Gearbox depan 41 ya. Oke. Adem ya. Habis itu dinamo 34 adem juga ya. Nih ada kipasnya sini nih. 38. Nah, oke. Habis itu pada bagian baterai 33 ya untuk bagian belakang. Coba bagian dalam 35 ya. Habis itu di bagian BMS 36. Oke. ESC-nya di mana nih? Oh, bagian sini ya kayaknya ya. ESC 34 ya, masih adem ya. Habis itu sisa baterai full ya, masih full.
Kelar juga hujannya cuy. Oke. Ya, ini menurut aku udah oke ya. Dan secara tenaga ini dia lebih bertenaga ketimbang yang 12 spot kemarin. Cuman kalau dari masalah kontrolnya sih enakan yang 12 spot kemarin ya. Itu enak banget dikontrol gitu ya. Oke. Cuman ini udah oke kok ya. Udah oke. Kalau kalian ngejar tenaganya tapi juga ringan, ini bisa jadi pilihan gitu ya. Oke. Secara kan ini dia lebih ringan ketimbang yang jenis jenis impact driver 20 port gitu ya. Ketimbang 20 port lebih ringan jenis yang 16 port seperti ini. Oke. Hanya saja ini kekurangannya yang aku temuin, ini tidak ada mode auto stop pada mode pembuka atau ya mengendorkan gitu ya. Itu tidak ada mode auto stop. Di sini ada mode auto untuk pengencangan saja ya. Nah, apa sih Bang mode auto stop? Nah, kalau kita lepas baut, dia akan otomatis mati ketika baut itu sudah terlepas gitu ya. Kalau dari segi suhu tergolong adem, aku suka banget ya. Suka banget, dan grip karetnya juga tadi ya kan aku bilang tadi enak digenggam ya. Cuman kalau nggak pakai sarung baru kerasa banget itu enak digenggamnya ya. Nah, ini asli enak banget digenggam ya. Oke. Ini mantap banget. Dan yang aku suka lagi ya, ini dia kan DCA ini jelas lah spare part jelas banget ada gitu ya. Oke. Kalau menurut aku udah pastilah ada spare partnya dari DCA. Secara kan DCA ini dia produsen spare part seperti dinamo macam-macam ya, menyediakan untuk macam-macam merek gitu ya. Oke. Jadi udah pasti aman lah ya. Oke. Dan secara harga ini tergolong murah di kelas brand menengah ya. Ini murah banget. Dibandingkan dengan generik yang notabene kita nggak tahu dia barang resmi apa enggak gitu ya kan. Ketersediaan spare partnya ada apa enggak dan pelayanannya seperti apa juga nggak jelas ya. Banyak yang masih harganya mahal-mahal ya, di 700 up, 600 up ya. Nambah dikit kita dapat yang dari DCA. Nah, jadi mending mana ya, generik biasa harganya selisih dikit, nambah DCA, mending DCA apa generik biasa gitu. Kalau menurut aku sih ya, aku pribadi mending sekalian DCA ya. Udah pasti mantep gitu ya. Oke, hanya saja kekurangannya ya, yang ini tadi aku bilang tidak ada auto stop pada mode pembuka dan tidak ada cantolan seperti yang 12 spot gitu ya. Nah, tapi secara tenaga sekali lagi ini lebih bertenaga gitu. Oke. Ya, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini ya. Kita jumpa lagi pada video berikutnya insya Allah ya. Dan buat kalian yang pengen beli, seperti biasa linknya aku taruh di deskripsi dan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.